Selamat pagi. Saya sebenarnya nggak rencana untuk share ini, tapi karena seperti Anda beberapa sudah tahu, Pastor Dr. Faiz Rahman nggak bisa di sini, saudara, karena cucunya baru meninggal, ya cucunya yang 2 bulan. Jadi maaf ke saya kalau saya nggak bisa preach as well as he would. Saya nggak ada kumis yang setebal dia, saudara. Kalau tak yang, if you know what I mean, saya nggak bisa preach like machine gun like he would, you know. Tapi izinkan saya untuk share apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Semalam kita sudah mendengar dari Pastor Jimmy sendiri yang di dalam beberapa bulan ini, tahun ini juga kita. Oke lah. Ya, jadi dalam tahun ini kita embrace the next level, dan pagi ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang saya titlekan yaitu Next Level of Provision, ya, dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Saudara, ada satu ayat yang very interesting, saya akan mulai ini dulu, yaitu di kitab Matius pasal yang ke-13. Ayat ini selalu ada di benak saya gitu ya, selalu saya pikirkan senantiasa, it's very interesting. Saudara, di sini dikatakan bahwa, saya akan bacakan di bahasa Indonesia, ya, kalian bisa lihat di bahasa Inggris ini. Firman Tuhan katakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Ya. Kita diberi karunia, saudara, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Siapa di sini yang begitu sukacita bahwa di dalam gereja Tuhan, Tuhan mencelipkan rahasia kerajaan surga. Ada amin, saudara? That's what the church is. The church, ya, salah satu dari privilege yang kita dapatkan di dalam gereja Tuhan adalah kita akan dibukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dunia, tetapi di dalam gereja Tuhan diberitahukan rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. It just bothers me quite a bit. Ya, I have no problem, ya, maksudnya yang ayat yang ke-12 katakan, ya kalau yang ada akan diberikan lebih lagi. Tapi di sini di ayat yang selanjutnya katakan yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Loh, gimana ya? Enggak punya kok apa yang dia akan diambil? So the only thing I can think of is going negative. Ya enggak? Zero, you take it and become negative. And I said, why is it, Lord? Tapi selanjutnya, actually kalau kalian baca kembali, ayat yang selanjutnya Tuhan berbicara mengenai hati. Hati bangsa ini yang telah mendebal. Firman Tuhan katakan, dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Saudara, saya percaya pada pagi hari ini tidak ada dari kita yang hatinya mendebal, amin. Tidak ada yang telinganya berat mendengar dan matanya yang melekat tertutup. Saudara, itu yang Yesus katakan. Nah, saudara, saya percaya pagi hari ini saya akan share sedikit yang Tuhan bukakan di dalam kita mengalami provision to the next level. Ya, di mana kita mengalami bahwa Tuhan menyediakan, bukan hanya menyediakan, saudara, tapi kita akan mengalami, ya, provision dari Tuhan yang in the next level, saudara. Bukan hanya provision semata-mata. Nah, saudara, saya ambil ini dari Filipus, ya, Filipi chapter 4, ya. Kitab Filipi pasal yang keempat, ya. Di sini ada bahasa Inggris. Okay. It says that I rejoice greatly in the Lord
that at last you renew your concern for me. Indeed, you were concerned, but you have no opportunities to show it. Saudara, ini adalah pernyataan dari Rasul Paulus, ya, mengatakan mengenai gereja di Filipus. Dia katakan dia bersuka cita, senang. Kenapa? Karena Paulus mulai mengalami, ya, merasakan bahwa gereja Filipi ini mulai memperhatikan akan dia, ya. Indeed you were concerned, waktu itu yang waktu lampau dia gereja itu memang mempunyai concern, mempunyai perhatian, tapi tidak ada opportunity untuk mendemonstrasikan. Nah, saudara, yang saya percaya penting sekali, ya, banyak di sini yang kadang-kadang you are pastor, you can relate. Sometimes you need, ya, satu hal yang saya ingin tekankan juga sebagai gereja Tuhan, selalu juga memperhatikan hamba-hamba dari Tuhan yang ada di gereja. Amin, saudara. Ya, saya percaya kalian mencintai, mengasihi akan hamba-hamba di dalam gereja lokal Anda. Amin, saudara. Nah, di sini, saudara, tapi interestingly yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah dia bersuka cita karena perhatian dari gereja di Filipi. Tapi dia mengatakan bukannya saya ini membutuhkan. I am not saying this because I'm in need. Dia nggak mengatakan bahwa dia bersuka cita karena dia membutuhkan. Tapi saudara, dia katakan dia belajar, learn to be content. Dia belajar di dalam segala situasi, dia belajar untuk content. Ya, di ayat ke-12 dia katakan, I know what it is to be in need and I know what it is to have plenty. Dia mengetahui, dia mengalami semua hal itu. I had learned, dia katakan juga dia belajar, ya, di dalam rahasia untuk belajar untuk konten. Wow, I didn't realize that there is a secret to learn how to be content. Rasul Paulus belajar, saudara, belajar dalam segala situasi. Dia not learn to secret of being content in any and every situation. Nah, saudara, let me take you to verse 17. Ya, nggak apa-apa, saudara, just put your verse in there supaya, yes, thank you so much. I'd rather that you see that than you see me here. Haleluya, saudara. Nah, sini, saudara, yang interesting yang ayat ke-17 katakan, not that I desire your gift, but what I desire is that more be credited to your account. Artinya apa, ya? Ini saya lihat di sini yang ke bahasa Indonesianya, ya. Let me share this. Coba nanti saya kutip ini. Oke, bahasa Indonesia katakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ngerti maksud saya, saudara? So, Rasul Paulus katakan, bukannya saya ini bersuka cita karena pemberianmu itu, tetapi buahnya itu yang akan menghasilkan hal-hal yang berlimpah di dalam kehidupan dia gereja Tuhan Yesus. That he decided that more credit to your account. Jadi, saudara, apa yang dialami oleh Rasul Paulus katakan, sewaktu gereja Filipi memberikan something, perhatian dan juga mungkin financial gift kepada Rasul Paulus katakan, I'm so excited. Bukannya saya membutuhkan, tapi saya excited bahwa akan sesuatu yang akan terjadi. Seperti ada deposit yang Tuhan akan depositkan di dalam account-nya dari gereja Filipi. Saya percaya gereja Filipi ini berbicara mengenai kita secara pribadi. Nah, saya lanjutkan kembali. I have received full payment. Saya menerima semuanya. Have more than enough. Amply supply. Receive from Epaphroditus the gift you sent. Dia menerima semua itu, saudara. Dan dia katakan semua itu harum, baik, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Dan verse 19 ini katakan, and my God will meet all your needs. My God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Saudara, ini yang dia alami. Katakan dia berbicara kepada gereja di Filipi. Dia katakan, because of the gift, apa yang kamu lakukan, saya melihat sesuatu di mana Tuhan mencurahkan, menambahkan kepada gereja Filipi ini. Dan dia katakan, and my God will meet your needs.
Now today I want to share you 3 different revelation mengenai next level of provision. Yang pertama saudara, having our needs, di mana kebutuhan kita ini dipenuhi dengan memenuhi kebutuhan orang lain. Can you say with me, having our needs met by meeting others' needs? Having our needs, di mana kebutuhan kita ini dipenuhi dengan memenuhi kebutuhan orang lain. Inilah yang Rasul Paulus katakan mengenai apa yang terjadi di Filipi. Dia katakan kebutuhan di dalam gereja Filipi ini akan dipenuhi karena gerejanya ini memenuhi kebutuhan dari Rasul Paulus. Sekalipun Rasul Paulus mengatakan dia tidak butuh. Nah saudara, ini hal-hal yang luar biasa. When you want to experience the next level of God's provisions, ya saya ingat waktu saya di dalam kehidupan saya, waktu itu saya masih di sekolah gitu ya, waktu itu saya ada di graduate school. Saya teringat saudara, saya punya stipend cuma $825 sebulan. Dan saya harus bayar apartemen, saya lupa persisnya tapi sekitar $400-500 saudara. Dan saya waktu itu tidak mau membebani akan orang tua saya. Dan saya ingat, saya menghitung semuanya saudara. Ya, secara detail budget saya semuanya. Saya hitung, saya beli koran pun 50 sen atau 25 sen, saya hitung, saya catat semuanya saudara. Supaya saya bisa cukup. Saya teringat akan hal itu dan saya percaya Tuhan menyediakan kebutuhan saya. Tapi saudara, waktu saya belajar lebih lagi dengan mengenai provision dari Tuhan, the next level of provision itu bukan sesuatu yang demikian. The next level of provision adalah waktu ketika saya membutuhkan, saya memenuhi kebutuhan orang lain dulu, dan Tuhan memenuhi kebutuhan saya. Kita teringat waktu dari Nabi Elijah, ya dengan janda. Ingat saudara cerita yang sangat populer sekali, yang sering sekali mungkin di share di dalam firman Tuhan. Nabi Elia ini yang menyatakan bahwa akan ada suatu kelaparan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan akan ada famine, akan kelaparan. Dan termasuk dia akan mengalami kekurangan. Tapi saudara, Tuhan katakan saya akan mengirim burung yang akan menyediakan buat Anda. Nah saudara, waktu dia minum dari air, ya, the brook itu saudara, dari air sungai itu. Dan suatu ketika air sungai pun sudah nggak habis saudara. Dan Tuhan katakan engkau pergi ke Zarefat dan akan bertemu dengan seorang janda, ya. Dan pada saat dia ketemu dengan janda itu dia katakan, Bu, tolong berikan air. Give me water. Dan Elia katakan, Elia hanya stop di sana, dia katakan, and by the way, berikan roti buat saya juga. Wah, kalau menurut saya Nabi Elia nggak sungkan-sungkan ya saudara. Nggak sungkan-sungkan ya. Udah nggak minta air, dia minta roti juga. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan dengan sungkan-sungkan ya, saudara. Sungkan-sungkan karena mungkin Asia gitu ya, misalnya, aduh, nggak usah. Gitu. Padahal sebenarnya, thank you. You know, sometimes saya katakan saudara, it's good untuk minta tolong sama orang lain. Kenapa saudara? Nanti ini prinsipnya tadi. Ketika engkau meminta bantuan dan orang membantu kita, orang itu akan diberkati. Dulu prinsipnya yang diberkati yang mendapatkan, tapi sebenarnya yang diberkati itu yang akan memberi lebih lagi. Nah di sini saudara dia katakan, give me some more, give me bread extra. Dan janda dia katakan, saya udah nggak ada apa-apa lagi, cuman ada sedikit minyak dan juga flour. That's all I have. Actually dia katakan, saya lagi ngumpul ya. Kayu-kayu ini untuk membakar, untuk membuat ya, roti ini yang terakhir yang saya akan santap dengan anak saya. Setelah itu saya akan meninggal.
Nabi Elia katakan, go, pergi, make the bread, dan first bikin buat saya dulu, and then kamu. Dia katakan, lakukan itu. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika janda itu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Waktu dia memberikan kepada Nabi Elia itu sendiri saudara, dia mendapatkan berkat. Lebih dari 1 roti. Selama dia mau musim kelaparan itu saudara, janda itu tidak akan kelaparan. How many of you say amen to this? Saudara, it's tough enough to say you have a need, kamu punya kebutuhan dan kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya percaya Tuhan akan melakukan itu. Tapi saudara, the next level of provision is that when you fulfill other needs, and your needs will be met in Jesus Christ. Saya percaya saudara, ini adalah suatu revelation yang luar biasa yang kita akan alami di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan kita pribadi. Amin saudara. The next thing saudara adalah di mana kebutuhan ini dipenuhi dan memenuhi maksud dari tujuan Tuhan. Ya, a need that meeting God's purpose. Di 2 Korintus dikatakan, God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times having all that you need. Ini berapa banyak sih yang kalian baca? All. Ya, abundantly, so that in all things, dalam segala sesuatu, all times, all you need. How many of you say amen to that? All the needs, all the time. Semuanya saudara. Nah, di sini dikatakan you will abound in every good work. Semua kebutuhan kita ini akan dipenuhi supaya apa saudara? Supaya kita bisa melakukan pekerjaannya baik, pekerjaannya Tuhan. To fulfill God's purpose in your life and my life. To do abundant of good works. It's amazing to see here. I want to testify a little bit about this, and I'll share this nanti di mengenai story dari Yesus yang memberikan makanan buat 5.000 dan 4.000 orang saudara. It's amazing. Kita melihat bahwa pada saat itu mereka telah lama ya mengikuti Tuhan Yesus, lapar saudara, dan mereka bingung ya, murid-murid Tuhan Yesus bingung, gimana ya nggak ada makanan, mereka lapar, udahlah disuruh cari makan sendiri saudara. Tapi Tuhan Yesus katakan, engkau yang akan memberikan makanan. Haleluya. What a statement. He said, you will feed them, not Jesus. And you say, how? Dia katakan, apa yang ada? Apa yang kamu punya? Katakan Tuhan, cuma 5 roti dan 2 ikan. That's all I have. You know, kalau mungkin waktu saya pada saat itu mungkin if I'm very selfish, I would say, apa yang kamu punya? Enggak ada apa-apa Tuhan. Saya simpenin saudara 5 roti 2 ikan, that's for me. That's for me. Is that natural to say that? Sometimes God asks us, like, what do you have? Lord, I don't have much. This is what, for me, my family, I cannot do anything else. This is all I have. Tapi Yesus katakan, give it to me. See that process? He gave it to Jesus. Jesus blessed it. Jesus bring it back. And said, now, you give. 5 roti dan 2 ikan. Yang dikatakan adalah semua orang yang makan kenyang, satisfied, full, and sisanya 12 bakul. Di sini kita lihat apa yang terjadi adalah Tuhan ingin memakai kita semua untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Ini saudara, apa yang terjadi kita lihat ini bukan hanya melihat kelimpahan
dari Tuhan Yesus, tapi memuliakan Tuhan. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memberkati kita untuk memberkati orang lain, itu adalah tujuannya adalah untuk for His purpose, to glorify Him. You know, retreat ini adalah retreat yang mungkin yang ke-17 ya. I'm way behind Pastor Somi and the rest, some of you here. Kira-kira mungkin 17 tahun. Kenapa saya ingat? Karena anak saya tahun ini 16 tahun. Dan he attended retreat when he was still in his mother's womb. Amin. Kemarin tadi kita lihat baby Gabby 3 weeks and she's in the midst of us. Saya juga melihat banyak baby-baby di sini yang tiap kali saya retreat datang pasti ada baby-baby kecil. I'm just so amazed karena there's nothing that can separate them from coming to retreat, to enjoy the God's presence. Saudara, 3 minggu, baby masih mungkin, udahlah di rumah aja. Tapi saudara, yang saya mengalami ini, yang saya juga memperhatikan dari kehidupan dari beberapa pastor sini, Pastor Somi juga, waktu saya ingat mungkin Kenny yang umurnya hampir sama dengan Kev, dengan Christopher. We came here to retreat and we saw them growing. And sometimes I wonder as well as I was walking with the Lord, banyak sekali saudara kekurangan di dalam diri saya dan juga di dalam sebagai parenting saudara. Saya nggak tahu ya mau belajar dari mana. I mean I only have 1 kid and that's all I have, right? It's not like belajar satu, nanti 5 tahun kemudian ada baby lagi, kamu bilang, oh kalau gitu begini-gini gitu. Saya cuma ada 1 saudara, and that's all. If I make it, I make it. Tapi saudara, saya amazing ini adalah saudara, waktu saya melayani Tuhan, banyak sekali yang mungkin waktu yang saya tidak ada, yang saya tidak spend dengan dia. But all I can do is I can pray for him. I spend as much time as I could. Tapi amazingly, what I want to testify with you is, when I was giving to the Lord filled my needs. And somehow the Lord become, do all the things yang saya sebagai parent mungkin saya terbatas untuk mendidik dia, untuk bringing up to the Lord. Nah saudara, saya ingin menghimbau kepada kita semua, saya tahu banyak di sini yang mungkin sudah mulai ada baby, jangan itu mengatakan sebagai suatu beban di antara kita untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Ya, justru Tuhan katakan, apa yang ada di dalam kamu? Oh, saya punya 2 baby, that's all you can do. You give it to the Lord. I believe when you give it to the Lord will fulfill whatever that your needs are. For His purpose, so that you will abound in every good work. That's how you experience abundance. The provision of God. Kita mengalami berkatnya Tuhan bukannya untuk kita, tapi supaya kita bisa melakukan hal-hal lebih lagi buat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga saudara, a need that met through sacrificial gift. Ya, di sini katakan that I have received full payment and have more than enough. I'm amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gift you sent, they are fragrance offering, ya, suatu persembahan yang harum, yang acceptable, sacrifice, pleasing to God, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara, when we receive this a need, right, yang kita memenuhi kebutuhan yang lain, saudara. It must be a gift, not a financial transactions. Maksud saya apa saudara? Seringkali kadang-kadang di dalam gereja Tuhan ya kadang-kadang kita doing a fundraising, saudara. When you buy this t-shirt, you give, right? Kita beli t-shirt itu dan kita mungkin mendapatkan profit dan sebagainya. Anda mendapatkan free t-shirts, and somehow from the profit we can give it and do something else, maybe your building fund dan sebagainya. Tapi saudara, yang Tuhan inginkan itu saudara adalah pemberian yang sacrificial. Yang menjadi suatu pengorbanan bagi kita semua. Karena kita percaya bahwa saudara,
It is a privilege to be a steward. It is a privilege, suatu privilege bagi kita untuk bisa mengolah kekayaan dari Tuhan Yesus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, waktu kita beri, mari, ya, mungkin sebentar lagi ya kita dari Austin, saya percaya juga dari Houston juga akan ada akan going through this building, ya, a new building, right, construction dan sebagainya, atau mungkin kebutuhan yang lain saudara. I just want to encourage us all as we wants to experience God's provision the next level. Kita beri, kita give to fulfill that need sacrificially. Sacrificially. When you're talking about sacrifice, you're talking about something that is taking something out of you, not just transaction. Ngerti maksud saya saudara? When you give what God has given to you, and then you have expecting nothing back. That is a sacrificial. Mungkin waktu Anda saudara, mungkin Anda pikir, aduh saya baru punya baby yang kecil, gimana? Saya harus spend time. I understand. But pray, doa saudara supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk bisa memberikan waktu kita juga sacrificially. I want to share with you the confidence in God's provision. Ya, ada di sini saya akan share what I call the 4S of supply. Ya, kita kalau yang belajar supply management, you can understand this and you can appreciate this. Ya, di dalam supply ini kita percaya bahwa kita concern, ya, maksudnya supply-nya dari mana nih, ya. So I want to share this with you, gimana kita bisa develop the confidence in God's provision di dalam kehidupan kita masing-masing, terutama saudara di dalam next level of provision. Amin saudara, supaya kita bisa mendevelop iman kita untuk memberikan secara sacrificial, supaya kita memberikan, kita percaya bahwa di dalam next level ini saudara, it's not the time anymore to ask God to do something for us, to fulfill our need, but the way to do this thing is to do other people's need, to fulfill other people's need, so that God can fulfill our needs. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan dari janda beserta Nabi Elia yang tadi kita dengar bersama, saudara. Pertama, one of the first S of supply adalah saudara, the source of supply. Sumber dari semuanya ini saudara. Di Filipi 4 yang 9 katakan, and my God, itu adalah source kita. Itu adalah source kita, saudara. If you don't remember anything out of this conference, when you walk back, just remember, my God, say with me, my God. Tuhan kita yang akan memenuhi semuanya ini. Kita katakan tadi dengan apa yang terjadi dengan Nabi Elia, ya. Dia declare kelaparan ini saudara, dan termasuk dia mengalami akan itu, tapi Tuhan yang menjadi the source of his supply. Ingat saudara akan hal ini. Always remember that my God is the source of that supply. Maka saudara, ini memberikan keyakinan buat kita semua. Memberikan keyakinan kalau kita yang belajar supply change, kita ngerti saudara, the source, to find the source is very important. Ya, bagi saudara yang ada di bagian high tech, you know, ada beberapa elemen unsur di dalam periodic table yang what we call, banyakkan orang namanya strategic materials, yang cuman ada di beberapa negara. Dan materi unsur itu tuh sangat penting di dalam membuat misalkan chip-chips yang ada di dalam iPad Anda. Your Google Chromebooks, whatever the high tech you have, your iPhone, your Galaxy, all those kind of stuff. There's a lot of material in there yang langka di dalam dunia ini. Dan hanya ada di dalam beberapa negara, termasuk negara siapa? Cina. Makanya Amerika takut. They control some of this very strategic source. When you control the source,
you control the power. Amin. That's what happened. Saya percaya di dalam kehidupan kita, dalam kebutuhan kita, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan is the source. He control everything. He control the whole universe, all our needs, semua kebutuhan kita. The second thing, saudara, the surety of supply, ya, the surety, yaitu keyakinan kita, kejaminan kita. Isa di sini katakan bahwa my God will, Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan, God shall, di beberapa dari translation mengatakan Tuhan akan, ya, memenuhi segala kebutuhan di dalam kehidupan kita. Jaminan, saudara. Kalau kalian beli iPad, saudara, kalian dijamin oleh Apple, ya, that is going to be a good product, that you will have whatever you need to maintain your product. Saudara, kalau kita tahu, kita lihat, ya, Tuhan ini ada jaminan. Tuhan yang menjamin kebutuhan-kebutuhan kita. To give the assurance bahwa di dalam kehidupan kita ini, He is the one that assure us. The assurance of that supply, saudara. Tadi kembali lagi kepada tadi supply chain yang saya katakan. Ya, saya dulu banyak bergerak di dalam hal itu. It's important that you assure. Makanya di dalam supply chain itu ada strategi di mana orang mengatakan biasanya kalau orang beli supply barang dari satu source, mereka mau satu, bukan hanya satu, but have multiple sources. Kenapa, saudara? Supaya kalau satunya ada sesuatu gitu ya, misalkan decided not to sell it to you anymore, kalian ada source yang lain. Jaminan, saudara. Ya, terakhir ini kita di kantor kita tahun lalu ada banjir di Thailand. Ya, kalian ingat? Saya nggak tahu kalian ingat atau enggak. Waktu itu, saudara, it affect company yang buat hard drive. Ya, di Thailand itu banyak sekali, saudara. It's like one of the biggest in the world. Dell, perusahaan-perusahaan seperti Dell itu, wow, disrupting. Saudara, waktu tsunami juga di Jepang, saudara. There's a disruption of source of supply. Sehingga kita pada saat itu selama 6 bulan gak bisa ship anything di dalam perusahaan kita. Saya percaya ini bukan hanya efek beberapa perusahaan, banyak sekali, saudara. Tapi saudara, di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, kita tidak akan mengalami that disruption. Amin, saudara. Kita akan mendapatkan jaminan bahwa Tuhan akan, God will. When you feel that people have failed you, God will. Mungkin kalau mata air saudara mulai kering, Tuhan yang akan menyediakan Anda. When God see that your barrel is empty, God will fill. Ada suatu cerita Nabi Elisha. Ya, Nabi Elisha itu adalah protegenya dari Nabi Elia, saudara. Dan dia mengalami juga hal yang luar biasa, salah satu seorang janda juga. Ya, pada saat itu janda yang kehilangan oleh seorang suami, ini di kisah 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Janda ini kehilangan dari suaminya dan mereka banyak hutang dan dia punya 2 anak dan 2 anak ini akan disita untuk menjadi budak. Dan dia minta tolong kepada Nabi Elisa ini, tolong Nabi, tolong aku. Nabi itu katakan, apa yang aku bisa lakukan? Dia tolong, karena 2 anak saya ini akan diambil untuk menjadi budak. Nabi Elia katakan, apa yang ada di dalam engkau? What do you have? Dia katakan, saya ada satu buli-buli yang berisi akan minyak. That's all I have. That's all I have. Dia katakan, Nabi Elisa katakan, pergi ke tetangga-tetangga Anda. Cari bejana-bejana yang kosong. Saudara, dia nggak pergi ke tetangga untuk minta minyak, karena memang mungkin pada saat itu ada yang kekurangan juga. Tapi dia minta bejana yang kosong.
Bejana kosong itu menggambarkan kebutuhan kita. Bejana kosong itu menggambarkan orang-orang yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan keselamatan tuh saudara. Dia katakan kepada janda tuh, pergi ambil sebanyak bejana yang kosong. Dan lakukan apa yang saya katakan. Dia katakan ambil buli yang berisi minyak yang ada di rumahmu itu. Tutup pintu dan dia katakan ambil buli itu dan tuangkan ke dalam bejana-bejana yang kosong itu. Kalau kamu bisa dapat 20, kamu akan continue ya mengisi bejana yang kosong itu. Dan ternyata saudara apa yang terjadi, bejana kosong ini terus diisi. Terus diisi dari satu buli yang kecil itu. It's overflowing selalu saudara. Dan apa yang terjadi? Seketika mereka kehabisan dari bejana kosong itu, apa yang terjadi saudara? Minyak itu pun stop. Dan selama ada kebutuhan, saya percaya Tuhan terus mengisi saudara. Saya percaya tidak ada kekurangan di sini ya saudara, kebutuhan-kebutuhan saya membutuhkan. I have a lot of needs, my family have a lot of needs, your church have a lot of needs, my church have a lot of needs. But I believe that as long as that jars, you have an empty jar, ada kebutuhan saudara, Tuhan akan mengisi the surety of the supply from the Lord. The third S adalah sufficiency. Sufficiency. My God will meet all your need. All your needs. Semua kebutuhan Anda saudara. Cukup. Ya, Paulus katakan, I have received full payment and have more than enough. More than enough. I am amply supplied. Interesting ya, Rasul Paulus sebenarnya menurut saya metriknya dari Rasul Paulus itu berbeda dengan apa yang di dunia ini mengenai kecukupan. He has a different metrics. Karena dia katakan, I'm content. I learn to be content. I learn to be satisfied whether I am in needs or in plenty. Jadi saudara, sekalipun quote unquote dia di dalam kekurangan, dia selalu di dalam kelimpahan. Jadi metriknya ke dunia sama metriknya di dalam kerajaan surga ini berbeda. Paulus menyadari akan hal itu, makanya dia learn, belajar saudara metrik kita nih saudara. Jadi satisfaction kita ini bukan diukur dari materi yang berapa banyak yang kita punya. Karena kita belajar untuk mengerti bahwa in all needs Tuhan sudah menyediakan. All the needs. Sufficient, ya. Jadi Tuhan bukan hanya mencukupi beberapa dari kebutuhan kita. I'm sure individually di dalam kehidupan kita, di dalam gereja kita, saudara, di dalam ministry Anda, banyak sekali kebutuhan. Dan kita percaya that the grace of God is abound in you and me, that He will provide this sufficiently. Sufficiently. Cukup saudara. Saya bersyukur ya dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya secara pribadi, di mana saya belajar, saudara, saya ingat ya di dalam segala sesuatu Tuhan mencukupi saya dengan berkelimpahan. Saya teringat waktu saya belajar ya talking about sufficiency. I remember my first job waktu saya ke Austin, and it was exciting, my first job, and I got my first paycheck. Dan saya teringat waktu itu kita masih ada di temporary housing, and my wife and I was sitting in the counter, and then we put the budget together. And the first thing that God speak to us is, in the item in the budget, it is not our rent. It is not the food. It is not clothes or entertainment. Saya teringat Tuhan mengasihkan beban dalam hati saya. The first thing that we put in there adalah perpuluhan dan persembahan. That's the first thing that we put in there. And you know what? After we put all that budget together, it all add up.
That's the amazing thing. Semuanya add up. Until today, we have plenty. We never lack in anything. When you obey the Lord, saya percaya ya, ini Alkitab tidak bohong. Dia adalah Allah yang faithful di dalam kehidupan kita. Ketika tidak faithful, Dia juga faithful. Even though we are not faithful, He is still faithful God. That's what the Bible say. Because He cannot deny Himself that He is a faithful God. Sufficiency. Amin saudara, saya percaya dalam gereja kita, dalam keluarga kita, Tuhan akan mencukupi semuanya, malah dengan berkelimpahan. Yang keempat saudara, yang terakhir adalah the standard of supply. Ya, di sini katakan according to the riches of His glory. I always bother by this word, according to the riches. According to the riches. What does that mean, Lord? What does that mean? Sebenarnya di dalam apa yang Rasul Paulus tulis, banyak sekali dia referring to rich. Banyak orang nggak suka ngomong tentang kekayaan di dalam gereja Tuhan. Kaya, tabu. Ya. Tapi saudara, seperti yang minggu lalu saya share di Austin, Rasul Paulus, Apostle Paul, is a very good businessman. Not only that he's a sports fan, ya kalian lihat kata-kata yang dia sering pakai, ilustrasi-ilustrasi mengenai sport, saudara. Tapi saudara, dia katakan, he was talking about loss so he can gain. Right? Remember that he said this? It's about gain or lose. He's counting. He's a good businessman. He's a good wealth manager. He just know where the value is. Dia count. Untuk saya untung, saya harus lose. When I lose what I had, what I used to have as a rubbish, I gain Christ. Ya. Nah, sini dia mengatakan according to the riches of His glory, according to riches of His grace, according to the riches of His wisdom. All the rich thing, 22 kali. Rasul Paulus referring to kekayaan, rich or riches in the New Testament when he wrote this thing. Man, isn't that amazing? And I wonder, Lord, according to the riches of His glory, what does that mean, Lord? What it means is that sesuai dengan kekayaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Kalau orang kaya memberi, dia akan memberi sesuai dengan kekayaan dia. Orang yang cuma segini ya, well that's all he can give. But God is a rich God, so when He gave so much that it would overwhelm you. How many of you are overwhelmed, by God's goodness in your life? Standarnya Tuhan itu tinggi. Standar dari Dia punya provision dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang kaya. According to the riches of His glory. He's willing to give so much that He's willing to give His only begotten Son for each one of us. Anaknya diberikannya, saudara. That's how rich our God is. So God's metric of wealth is much higher than us. He can outgive you. He can fulfill your needs. Ya, bencana kita itu sebenarnya nggak cukup sih buat kekayaan Tuhan, buat apa yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. It's nggak cukup. Because just like janda itu, lu bawa bejana yang kosong, kamu isi, dia pasti isi. Bawa lagi bejana kosong, dia isi, saudara. Sampai nggak ada bejana kosong, stop. Saya percaya, saudara, the richness of God is just like that ever-flowing oil yang selalu mengisi bejana yang kosong. Saya percaya pada pagi hari ini, banyak di antara kita yang mungkin mempunyai kebutuhan. Mungkin pekerjaan, mungkin di dalam keluarga Anda, relationship. Mungkin dalam pekerjaan Anda, mungkin di dalam bisnis Anda, your church, whatever that is.
I believe God is taking us to the next level in providing us. He wants you to experience like He never experienced before. He wants you to experience like these widows. He wants you to experience that disciples that only have 5 bread and 2 fish. And He said, give it to me. And I see how I can fulfill your need. Apa yang kita lakukan waktu kita memberikan 5 roti dan 2 ikan itu, bukan saja kebutuhan kita ini dikenyangkan, tapi ada lebih 12 baku. Waktu dia juga memberikan makanan kepada 4.000 orang. Berapa roti yang ada di dalam kamu? 7 roti. And small fish, amount of fish. Give it to me. Give it to me. And the Lord bless, and now you give. Kenyang. Ekstra 5 bakul. Siapa yang di sini katakan, percaya kepada firman Tuhan yang katakan, give it to me. And I know your needs. And I know that you need, but I don't want to keep it. I don't want you to keep it. I want you to give it to me so that I can bless it, so that I can fill your needs, so that I can fill it to the abundance. That is the next level of provision. Ada amin saudara. Mungkin di dalam gereja kita membutuhkan. And then you wonder, oh, how can my church needs be fulfilled? Give it what you have, whatever you have. Whatever you have. Whatever you have. And see, not only that the Lord will provide sufficiently, but to the abundance, berkelimpahan. That's the next level of provision. That's the next level of provision. Fill other needs so that your needs will be fulfilled. Amin saudara. Kita berdoa.